Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal amma ba'd. Kita nyampe kaidah yang keberapa? 6 selesai. Berarti masuk kaidah yang ke-7. Baik. Coba dibaca yang keras. Ayo Mas, baca keras Mas. Kaidah ke-7. Asal hukum syarat adalah boleh dan sah. Kaidah ini diperselisihkan para ulama. Namun yang kuat adalah asal hukum dalam syarat adalah boleh dan sah kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalil kaidah ini adalah yang pertama, bahwa syarat termasuk adat. Seseorang terkadang mensyaratkan suatu syarat dalam jual beli untuk sebuah maslahat, maka ini adalah adat, sedangkan adat hukum asal adalah boleh. Yang kedua, bahwa syarat termasuk hal yang bermanfaat, dan menurut kaidah hukum asal hal yang bermanfaat adalah boleh. Yang ketiga, bahwa syarat termasuk akad, dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan untuk menunaikan akad sehingga harus ditunaikan. Allah wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu ba'akud bil uqud iya. Lanjut. Terima kasih, lanjut. Wahai orang-orang beriman. Pak, maju Pak, maju. Yang nom-nom maju. Yang tua-tua gak apa-apa, sing nom-nom ayo maju. Nah, sing nom-nom maju. Sing tua-tua gak apa-apa nang bersandar. Nah. Ayo. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad perjanjian dalam surat Al-Maidah ayat pertama. Dan yang keempat, persyaratan dalam jual beli terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi jual beli dan saling memberikan syarat. Ini menunjukkan asal hukum syarat adalah boleh dan sah. Yang kelima, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syarat yang paling layak untuk ditunaikan adalah dalam masalah pernikahan. HR Al-Bukhari dan Muslim dan Al-Ubay bin Umar. Baik, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas kaidah yang ke-7 dari kaidah-kaidah jual beli. Pembahasan terkait dengan syarat. Yang dimaksudkan syarat di sini, Pak, adalah syarat yang dibikin oleh orang-orang yang transaksi. Syarat yang dibikin oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertransaksi. Hukum asalnya syarat yang dibikin oleh orang-orang yang bertransaksi, hukum asalnya boleh dan sah. Jadi contoh nih, sampean beli jual rumah, maka penjual mensyaratkan, ya wis kau popo tak jual nang awakmu omah iki, tapi aku duwe syarat. Apa syaratnya? Biar ku tempati selama sebulan. Nah, pensyaratan yang dibikin oleh penjual
dan direstui oleh pembeli, gimana hukumnya? Sah dan boleh aja Pak. Boleh. Sampean datang ke tempat jual material, ke tempat material. Pak, aku beli semen Pak ya, atau beli apa jenenge nih? Besi atau yang lain, tapi aku duwe syarat. Apa syaratnya? Terno Pak. Nah, kayak gitu Pak, persyaratan yang dibikin oleh pembeli atau penjual, kaidah asalnya apa? Oleh, sah dan tidak ada masalah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kayak jualan tong apa? Tong gas. Ya, antum telepon. Ya wis, kate bisa saya beli, ya wis aku di syarat. Apa syarat? Terno nang omah. Jual air juga begitu. Syaratnya terno nang omah. Pensyaratan sing koyo ngene iki ora ono masalah menurut hukum syariat. Enggak ada masalah menurut hukum syariat. Jelas ya? Saya ulang, syarat ini maksudnya, syarat ini adalah syarat yang membikinnya siapa? Siapa? Orang yang bertransaksi. Kalau syarat yang membikin Allah pasti benar, gak mungkin tidak. Itu nggak usah dibahas. Tapi syarat yang dimaksudkan di dalam kaidah bikinannya orang yang bertransaksi. Kayak ya wis tak beli ya, tapi syaratnya aku nyicil. Nah, tak cicil setahun, pokoknya setahun lunas lah. Ini persyaratan yang diajukan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh pembeli, dan Anda setujui. Maka persyaratan tadi sah dan tidak ada masalah. Wis, udah kebayang Pak kaidahnya Pak? Udah kebayang kaidahnya? Dalam akad nikah sama Pak. Dalam akad nikah sama. Aku mau nikah sama kamu, kata perempuannya, tapi aku duwe syarat. Apa syaratnya? Aku gak gelem manggon karo mertua. Mau. Dan Anda oke kan? Oke, tak buat tak. Oke, tak terima. Maka itu sebuah syarat yang harus ditunaikan. Bisa dipahami? Itu sebuah syarat yang harus ditunaikan. Jadi nggak boleh opo iki syarat batil, gak oleh. Karena itu transaksi dan Anda bikin sebuah syarat yang demikian itu, dan itu syarat tidak ada pelanggaran menurut syariat, Anda harus tunaikan. Bisa dipahami? Tapi jikalau begini, antum meminang anaknya A, kata walinya, boleh kamu nikahi anak saya, tapi nggak boleh kamu bawa di jobone desa Tuban. Oke, saya terima. Itu syarat Pak. Kalau dia melanggarnya, kalau dia melanggar setelah menikah, dia melanggar, maka bagi walinya dua pilihan, terus atau batal. Bisa dipahami insyaallah? Jelas? Baik. Kasus yang kedua, Anda menikah dengan seorang wanita, tapi dia ngasih syarat, boleh Anda menikah denganku, aku di syarat. Apa syaratnya? Aku gak gelem di madu. Paham ya? Gak gelem di madu. Walinya wanita juga wanti-wanti, boleh kamu nikahi anak saya, tapi aku di syarat, ora oleh Anda madu. Gimana kaidah asli? Kaidah asli sah dan boleh, dan itu yang benar. Karena persyaratan itu nggak ada pelanggaran syariat. Kenapa nggak ada pelanggaran syariat? Karena seorang wanita atau seorang wali wanita ketika dia tidak mau anaknya dimadu, itu nggak melanggar syariat. Nggak melanggar syariat. Duh kok iso? Iya. Uang nggak gelem dimadu, itu terbagi dua.
Ada orang yang gak gelem karena memang secara tabiat gak gelem berbagi, maka itu oleh. Kedua, orang yang gak gelem di madu dan di poligami karena gak seneng karo syariate, iki sing salah. Bisa dipahami? Dan rata-rata wanita itu bakhil, gak gelem berbagi karena kebakilannya aja, karena memang fitrahnya aja. Maka itu tidak ada masalah. Jadi ketika seorang wanita atau seorang wali dari wanita mensyaratkan itu syarat, itu sah dan boleh, tidak ada masalah. Bisa dipahami kaidahnya? Ada yang bertanya tentang kaidah ini sebelum saya baca? Enak, baca kaidah itu enak sebenarnya, tinggal pahami aja. Dong? Gak ada pertanyaan? Monggo. Seumpama dengan tentang ini ya, tentang apa? Pernikahan itu semua syaratnya, katakan akad itu bilangnya cakapnya seperti ini kan, aku tidak akan membebani kamu, bagaimana? Enggak membebani maksudnya bi? Maksudnya itu apa adanya, apa yang diberikan itu bagaimana? Akad katakan hanya kecil-kecilan atau itu bagaimana? Seto. Ya mahari. Oh mahari. Oh mahari kan hak wong wedok. Mau njaluk larang, mau njaluk murah, itu haknya perempuan. Kalau perempuan meminta maharnya 100 juta dan Anda oke kan, kasih. Wong akad gitu kok. Nah, cuma wong wedok sing apik iku gampangno mahari. Itu tok wae, tapi bukan berarti dia nggak boleh mentarget menentukan mahar. Haknya dia boleh. Boleh, nggak ada masalah. Maharku adalah mobil. Apa-apa? Mobil-mobilan. Nggak ada masalah. Dah jelas? Ada yang bertanya nggak ini? Diputar dulu kaidahnya. Paham kaidahnya? Gampang Pak. Lanjut kita nanti. Sepenting paham ini kaidah. Kesimpulannya anak ulang-ulang kaidahnya Pak ya. Transaksi opo wae. Mbok transaksi jual beli, mbok transaksi sewa menyewa, mbok transaksi pernikahan, ataukah seterusnya dan seterusnya, pembeli atau penjual kedua belah pihak duwe hak untuk mensyaratkan sesuatu sesuai dengan kemaslahatannya dia. Di dalam pensyaratan sengkoyok ini kaidahe kita hukumi sah dan boleh, tidak ada masalah selama pensyaratan tadi tidak melanggar apa? Syariat. Ono toh pelanggar, ono transaksi utang piutang. Nah, gak apa-apa tak utangi awakmu, aku duwe syarat, ono batine. Nah, iku jenenge apa? Jenenge riba. Atau transaksi utang piutang gak apa-apa. Gak apa-apa. Syaratnya meneh kalau Anda jual apa-apa harus ke saya. Nah, iki berarti apa? Pensyaratan yang melanggar syariat. Selama tidak ada pelanggaran syariat, sah-sah saja. Sampai sini dong nggak? Jangan sampai nggak paham. Apa? Tisu. Dah? Ibu-ibu, paham ibu-ibu? Ya. Saya kan pernah nelayan. Kemudian biasanya itu kan seorang juragan itu hutang pada orangnya calon pembelikan. Hutang atau menghutangi? Hutang. Juragan kok menghutangi no? Hutang sama yang mau belikan saya. Oh. Siapa yang hutang? Juragannya utang. Kok iso? Iya bisa. Juragan utang. Tutu juragan berarti ya. Juragan-juraganan berarti. Juragan yang ngutangin, juragan kok utang. Terus. Jadi agen iki ngutangi juragan.
ini aneh. Ya, terus hasil tangkapan saya itu dijual ke agen itu di bawah harga standar. Misalnya biasanya kalau dijual ke orang lain itu 10.000, kemudian kalau dijual ke agennya itu 9.000. Karena kita merasa utang sama agen kita. pertanyaannya, Nah, itu dia mensyaratkan nggak? biasanya misalnya Ya wis. Mau diapain lagi? Riba. Apalagi di bawah standar. Itu sudah sering ditanyakan kemarin-kemarin itu. Atau nggak hadir kayaknya. Hadir yang ngantuk ya. Baik. Udah teman-teman paham kayak ini? Jangan sampai nggak dulu ya. Paham dengan baik. Hatta sewa menyewa jasa. Saya becak sama Gus Imam. Akete sewa jasa. Saya mensyaratkan aku gelem awakmu apa? Becakno aku, tapi aku disyarat Anda harus ngangkati barangku. Ya harus diangkati wong syaratnya oke kok. Tapi kalau nggak ada syarat, ya angkat ono dhewe lho, aku mau becak kok. Ya enggak? Itu akad. Tapi kalau biar laku ya bumane. Itu urusanmu. Itu kebaikan kamu aja. Tapi kalau tidak ada akad, maka Anda dikasih duit adalah untuk ngantarkan. Adapun urusan barang adalah urusanmu. Paham enggak? Maka ketika ada pensyaratan dari pihak penumpang, boleh aku numpang, tapi aku duwe syarat. Ini barangku angkatkan dan turunkan. Oke, yowis, jalan. Nggak boleh Anda setelah itu di duitnya mana? Nah, itu jenenge ngawur. Itu jenenge ngawur. Gak oleh. Wis, paham? Ojo menang-meneng wae lho, engko nak menang-meneng wae radong ya. Baik. Kita baca. Ini kaidah yang saya sebutkan tadi, kaidah khilafiyatun bainal ulama. Terjadi perbedaan di antara para ulama. Jadi kaidah yang saya sebutkan tadi, asal di dalam syarat itu kaidahnya, kaidah asalnya adalah boleh dan sah. Ini kaidah diperselisihkan oleh para ulama. Wa hadza huwa rajih. Tapi inilah pendapat yang paling kuat. Kaidah inilah kaidah yang paling kuat di antara para ulama. Sehingga wal aslu fi syuruti al ibahatu was-sihah. Kaidah asal di dalam syarat itu adalah boleh dan sah kecuali datang dalil yang apa? Yang melarangnya. Dalil yang melarangnya. Kalau dalil melarangnya berarti sudah, Pak, selesai perkaranya. Kayak dalam nikah, kasus nikah apa? Nikah tahlil. Nikah tahlil. Seorang wanita ditalak 3. Kaidahnya atau dalilnya, dia tidak boleh menikah dengan siapa? Dengan suami yang pertama, kecuali wanita itu menikah dengan wanita yang lain. Lalu dia transaksi dengan orang lain. Gini, saya tahu. Nikahin dia, setelah kamu nikahin nanti talak. Awak menjual piro tak duit 5 juta, ya wis. Ini syarat. Ya enggak? Syarat transaksi supaya dia menikahi seorang wanita tadi bekas bojone, tapi syaratnya barjima harus ditalak. Nah, persyaratan yang didatangkan oleh pihak siapa? Oleh pihak si laki-laki itu transaksi atau sebuah akad atau syarat melanggar apa? Syariat. Melanggar. Kalau melanggar berarti nggak boleh dan itu batil. Dan itu batil.
Kita sebutkan di sini apa dalil? Apa dalilnya? Bahwasanya asal syarat yang dibikin oleh manusia itu kaidah asalnya adalah sah dan tidak ada masalah. Kayak misal contoh, kita masukkan anak ke pesantren, terus pihak pesantren ngasih syarat. Apa syaratnya? Kalau selesai harus ngabdi, itu syarat. Atau anakmu kalau melanggar begini. Atau Anda kalau sudah masuk ke pihak pesantren, kemudian Anda keluar tanpa alasan yang kuat atau apa, nggak bisa diambil lagi uang yang masuk. Itu namanya syarat. Kalau itu sudah disepakati, maka bagaimana? Maka itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Siapa yang melanggar, siapa yang mengatakan tidak sah, harus mendatangkan dalil, karena kaidah asalnya adalah sah. Nah, apa yang menyebabkan kaidah asalnya itu kok sah dan itu adalah boleh-boleh saja? Ada alasannya, Pak. Alasan yang pertama, wa dalilu ala dzalik anna syarata minal adat. Pembikinan syarat itu termasuk adat istiadat, Pak. Dan kaidah asal, apa yang menjadi tradisi itu adalah hukum asalnya mubah. Anda nggawe tradisi apa wae, Pak? Nggawe kopiah, nggawe baju, nggawe omah, nggawe model apa wae. Kalau itu tradisi, kaidah asal itu boleh, Pak. Tradisi dalam urusan dunia loh ya. Ojo tradisi dalam urusan agama, nggak ada. Urusan agama nggak ada tradisi, Pak. Urusan dunia, hukum adat istiadat terkait dengan urusan dunia, kaidah asalnya adalah boleh. Nah, syarat yang dibikin oleh kedua belah pihak yang transaksi itu masuk dalam kategori apa? Adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat itu kaidah asli boleh, berarti syarat yang dibikin adalah boleh. Bisa dipahami nggak? Ngerti, Pak? Adat istiadat, Pak? Tradisi iso tradisi baju, kayak batik. Wong Jawa duwe tradisi batik. Hukum asli boleh, ya kan? Boleh. Wong Jawa duwe tradisi apa? Saling tolong menolong. Apa? Nelayan kan ana tolong menolongin nelayan itu. Waya iki ayo kerja bakti bareng, tradisi, Pak. Modele omahe wong Tuban iku pakai genteng. Modele omahe wong luar Jawa sana itu punya tradisi masing-masing lah. Kaidah asal tradisi dalam urusan dunia itu boleh-boleh aja. Nggak ada, Pak, agama itu terdiri kono. Apa ziarah kubur kok tradisi? Ora lah. Itu jenenge agama. Yang itu butuh dalil. Ya, butuh dalil. Kaya maneh riyo kupatan. Iku tradisi. Ya ora lah. Kupatan itu Anda menamai riyo kupatan. Itu tradisi atau ibadah? Orang yang bikin itu menganggap ibadah nggak itu? Oleh pahala nggak mereka itu? Nah, ya terserah tuh, kaidah jelas. Kalau itu Anda anggap itu adalah sebuah ta'abbud, beribadah kepada Allah, berarti ora ono Pak agama itu tradisi ora ono. Kalau urusan agama duduk urusan tradisi. Harus agama itu harus ono dalil dari Al-Quran dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau Anda faham tradisiku adalah kaidah asli boleh dan tidak ada masalah, maka pensyaratan yang dibikin oleh orang yang transaksi itu bagian daripada apa? Adat istiadat, berarti hukum ibu boleh. Taib al-insanu manusia yashtaritu mensyaratkan fil buyu'i dalam jual beli limaslahatihi karena sebuah kemaslahatannya. Fahadi adatun, ini adat.
wal asl fil adati al ibaha. Kaidah asal di dalam adat istiadat itu adalah mubah. Jadi kalau ada yang ngomong wong muslim gowo batik iku bid'ah, takonane ku ora ngerti dalil iku. Pakaian iku kaidah asale apa? Adat, dan adat iku kaidah asale apa? Boleh. Maka lihat pakaiannya kocok-kocok macam-macam toh. Kopiahe yo macam-macam. Ya jenenge anu. Nah, terusnya alasan yang kedua, syarat itu termasuk dalam kategori al-asya. Kaidah usul al-aslu fil asya'i al-ibaha. Kaidah asal di dalam segala sesuatu itu adalah mubah, dan syarat itu masuk dalam kategori al-asya' an-nafi'ah. Kaidah asal sesuatu yang bermanfaat itu kaidahnya adalah boleh. Sesuatu yang bermanfaat kaidah asli adalah boleh, nggak ada masalah selama itu bermanfaat Pak ya, selama itu bermanfaat. Kalau ditanya boleh nggak makan durian, boleh nggak? Ojo ngurus durian itu bermanfaat apa ora? Kalau bermanfaat berarti apa? Boleh. Kalau ditanya boleh nggak memakai lampu? Hah? Ya takoni lampu itu bermanfaat apa enggak? Bermanfaat berarti boleh. Kalau ditanya boleh nggak makan besi? Ya mati ya makan besi. Nah, tapi kalau boleh nggak menggunakan besi untuk yang bermanfaat? Boleh. Jadi kalau sesuatu itu bermanfaat, kaidah asli apa? Nah, syarat yang dibikin oleh kedua belah pihak itu ono manfaatnya apa ora? Ya ono manfaatnya, jelas ono manfaatnya bagi orang yang membuat syarat. Selama disetujui oleh lawannya, kalau ada masalah, berarti jalankan. Berarti dijalankan. Dan harus dijalankan karena kaidah asal adalah mubah. Jelas ini insyaallah. Nah, apalagi teman-teman semuanya, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan maqati'ul huquqi inda syuruti. Lihat, maqati'ul huquqi inda syurut. Teman-teman semuanya, ucapan Umar itu luar biasa. Seringnya terjadi perselisihan, Pak. Karena apa? Di awalnya tidak dibikin syarat. Sehingga dengan adanya syarat itu memecahkan masalah. Taib, sedangkan lihat, sedangkan beli tanah, terus tanah itu mau ono jatine, lak rebutan Pak, bar tuku. Iki jatine sopo iki? Ya ora. Tapi ketika Anda syaratkan di awal, Mas, aku gelem tuku tanahmu, tapi aku duwe syarat. Jatine melok tanai. Gelem apa ora? Oke, nyaman Pak dengan disyarat. Coba kalau gono syarat, lah rame. Takdir Allah misal contoh. Di tanahmu itu ono emas. Masih sapa? Masih sak sapi. Lah rebutan. Jari pemilik tanah, aku lo dodol tanahe, ora dodol apa? Masih lah ngono, Pak. Rame kan, makanya disyaratkan, Mas, ketika anak beli ini, apapun yang ada di tanah iki lo ya, maka pensyaratan di depan Pak itu menyelesaikan masalah. Tapi karena kita ini nggak ngerti beliau poai orang ono syarat, jadi masalah. Makanya Anda kalau beli sesuatu, Anda pengen saya syaratkan. Anda pengen beli sesuatu atau menjual sesuatu, syaratkan Pak. Karena dengan syarat itu menyelesaikan masalah. Maka ucapan Umar ini luar biasa, Masya Allah. Syarat itu begitu. Hatta dalam bab menikah, Anda mau menikah, Allah punya syarat, sampaikan syarat Anda.
Kalau dia terima, terima. Kalau enggak, monggo silakan cari yang lain selain aku kan gitu. Disyaratkan. Karena dengan syarat itu menyelesaikan perselisihan. Paham insyaallah? Baik. Kemudian kita sudah kasih isyarat Pak. Syarat itu Anda sampaikan ada dua. Ada syarat syar'iyah, syarat yang menentukan Allah dan Rasulnya. Ini pasti benar. Jangan diotak-atik Pak. Contoh, la nikaha illa biwaliyin. Enggak sah nikah kecuali dengan wali. Yang mensyaratkan wanita nikah harus pakai wali siapa? Siapa? Rasulullah. Enggak boleh ente bilang, "Sik delok sik syarate, bener apa salah?" Ngawur kamu, gak oleh. Karena yang membuat syarat adalah Rasulullah. Berarti kalau seorang wanita nikah tanpa wali, gimana hukumnya? Enggak sah. Kayak contoh lagi. La yabi malaysa ingdak. Anda nggak boleh transaksi barang yang Anda tidak miliki. Maka dibikin syarat. Syaratnya jual beli Anda harus memiliki barangnya. Anda nggak boleh ngomong ini. Sih terus syaratnya sih. Wah ya gak oleh Pak. Kalau yang membuat Allah pasti benar. Cuma kalau yang membuat kita syarat didelok sik syaratmu bener apa salah, itu baru tepat. Paham nggak? Jadi kalau syarat yang membuat Allah dan Rasulnya atau yang membuat adalah kesepakatan para ulama, tidak boleh diotak-atik, itu pasti benar. Tapi syarat, kalau yang syarat itu yang membuat kita, itu kita lihat dulu sesuai nggak aturan syariat, bener nggak sesuai dengan aturan syariat. Maka syarat kalau yang membuat Allah dan Rasulnya namanya syurutun syar'iyah. Syarat kalau yang dibikin oleh kita namanya syurutun ja'liyatun. Ada syarat syar'iyah dan ada syarat ja'liyah. Mana ja'liyah? Yang bikin ada lagi kita manusianya. Baik ya. Kemudian seterusnya, ini penting yang harus difahami. Ketika tabrakan antara syaratnya Allah dengan syaratnya makhluk Pak, tabrakan, mana yang dahulukan? Syaratnya Allah. Jadi contoh, Allah mensyaratkan di dalam pernikahan itu harus ada wali. Kata suami, aku mau nikahi kamu, tapi aku dengan syarat yang nikahkan kamu nggak boleh bapakmu. Berarti apa? Tabrakan antara dua syarat. Syarat Allah dan syaratnya makhluk. Ketika tabrakan, mana dahulukan? Baik. Contoh lagi. Gini Pak. Anda sholat itu harus menghadap kiblat, harus menutupi aurat. Baik, harus syaratnya sholat harus menutupi aurat. Pihak sekolahan bilang, boleh kamu sekolah di saya, tapi syaratnya sholatmu gak oleh nutupi aurat. Tolaken syarat menjadi syaratnya Allah kok, buang aja itu, nggak benar ya. Baik, seterusnya Pak, yang terpenting adalah ahwalus syarti, keadaan syarat. Ahwalus syarti ini penting.
Ingat tak? Tak jelasin dulu. Sekarang kita bahas munculnya syarat. Munculnya syarat, satu, bisa jadi sebelum akad. Kedua, bisa jadi munculnya ketika akad. Ketiga, bisa jadi munculnya setelah akad. Dong apa? Contoh, syarat yang munculnya setelah akad. Begini, Anda sudah beli mobil Pak, mobilnya dia. 1 jam setelahnya datang, Mas, aku sebenarnya duwe syarat Mas. Loh, transaksi 1 jam Pak. Mari ngono dheweke bikin syarat. Diterima nggak kayak gini ini? Gak diterima, diterima lah mumet urusan ini Pak. Syarat yang didatangkan setelah akad batil. Enggak dianggap Pak. Kalau gitulah mumet lah niki. Pernah jumpai nggak orang kayak gini ini? Sering. Sering. Oh, ujung-ujung setelah akad baru bikin syarat. Lah aneh lah. Enggak dianggap. Nangis sok koyo piye ora dianggap. Nangis sok koyo ora dianggap, Pak. Kalau lah ini dianggap, justru apa? Jadi bumerang, jadi tukaran, Pak. Gampang aja orang mengatakan ketika merasa tertipu, aku lu duwe syarat, boleh ku jual kepada kamu kalau ibuku tuh setuju. Nah, ya coba ya. Ternyata aku ke ibuku nggak setuju. Berarti Pak, batal. Lambis piye lah kok ngene iki? Nggak dianggap, Pak. Syarat yang dimunculkan ketika selesai akad nggak ada. Nggak ada. Kemudian yang kedua, syarat ketika akad. Ini baru muktabar. Ini baru dianggap. Ada akad, ketika ada akad ada syarat. Jelas ya? Ketika ada akad ada syarat. Itu baru dianggap. Betul nggak? Anda mau setuju, mau nggak setuju, yaitu pas akad itu. Ketiga, ada syarat sebelum akad. Sebelum akad ini Pak, dilihat dulu. Setahun yang lalu atau kapan sebelum akad ini? Nah, sebelum akad ini bumerang Pak, barakallah. Itu bumerang. Pendapat yang paling kuat, kalau syaratnya itu sebelum akad, dari akad ke sebelumnya, dari syarat dan dari syarat ke akad, itu waktunya nggak terlalu lama, maka itu dianggap. Dan bagusnya diulang ketika akad. Bagusnya diulang ketika akad. Ini yang sering terjadi Pak. Ketika akad lupa. Ketika akad lupa, tapi sebelum akad sudah ada syarat. Sudah ada syarat. Cuma syarat sebelum akad ini, syarat ini sebelum akad, masanya lama atau masanya sebentar. Kalau masanya lama nggak dianggap. Kalau masanya itu sebentar dengan akad, itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun hati saya Pak condong, hati saya itu condong Pak, piye lafatkan ketika akad. Paham nggak? Karena pembeli atau penjual itu kadang-kadang, yo saya nggak syarat yang sebelum akad tak bikin omongan tok wae. Ya kan bisa terjadi begitu. Itu omongan tok wae, tak pikir kan. Terus Anda nggak ulang lagi ketika akad. Saya pikir itu akad-akad omong-omongan itu aja, sehingga saya nggak anggap. Nah, kalau sudah terjadi akad terus piye terusan? Itu sering terjadi Pak. Makanya diingat-ingat syaratnya Anda, sampaikan ketika akad. Sampaikan ketika akad. Nah, kalau andai kata terjadi, ya aku lali ya wis sampaikan ke dia, moga-moga diterima. Moga-moga diterima. Nah, tapi kalau syaratnya mek sedino rong dino transaksi diulang-ulang, ya sehari dua hari nggak ada masalah lah, insya Allah. Pas ketika akad lali, insya Allah tetap dianggap itu syarat. Tapi kalau wis saulan rong wulan Pak, iki ya padha laline kok gini Pak, maka hendaknya ditajdid itu syarat. Baik, ada pertanyaan di sini?
Ada pertanyaan? Dalam persyaratan tadi kira-kira berapa hari atau berapa yang paling efisien? Ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu. Nggak ada dalil yang efisien. Nggak ada dalil. Ya sebelum akad ini memang nggak ada dalil. Pokoknya jangkanya deket aja. Deketnya berapa nggak dijelasin. Mungkin seminggu yang itu terus diulang. Seminggu atau 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya selalu ngomong akad, syarat ini. Ketika akad lali Pak. Ya kalau seminggu ini kan masih apa? Masih bisa lah diterima. Tapi kalau di bawah di atas 1 minggu itu repot. Kan orang akan apa? Akan bisa mutar balik loh Pak maksudnya. Ini kan masalahnya kan bisa mutar balik. Orang bikin syarat itu gampang Pak. Ya, orang bikin syarat itu gampang. Makanya kalau Anda bikin syarat dan itu uang besar Pak, harus ada materai tertulis atau ada saksi. Biar apa? Biar tidak terjadi permasalahan di belakang hari. Baik, udah jelas? Udah ngobrol lagi? Ada pertanyaan? Yes. Meneng kafe. Kok gak punya masalah wae meneng kafe iku. Udah ngobrol ah. Iya. Masalah melamar. Lamar. Saya tradisi di sini itu kan sebelum menikah itu kan biasanya yang perempuan dulu yang datang ke pihak laki-lakinya. Kemudian setelah setuju ditentukan 3 bulan atau 4 bulan yang datang itu si pihak perempuan istilah di sini itu duduk Ustaz. Duduk dikasih. Ya, ada jajan lah Ustaz. Nah itu bagaimana Ustaz? Apa diperbolehkan itu masuk syarat atau gimana Ustaz? Iya. Kaidahnya ini penting ya kan. Al-urfu tordan kal masyruti lafdhon. Uruf yang sudah paten itu seperti syarat yang terlafadzkan. Memang tidak terlafadzkan, tapi kalau jadi urufi, apalagi uruf yang sudah paten, tradisi yang sudah paten, itu sama dengan syarat yang terlafadzkan. Itu kaidah Pak. Kedua, tradisi wong wedok nglamar sik atau njaluk gisik mari ngono wong lanang iku oleh apa ora? Oleh menurut saya enggak ada masalah. Enggak ada pelanggaran syariat. Walaupun kalau logikanya, kalau secara hukum agamanya Pak, afdholiyahnya wong lanang sing njaluk wong wedok. Tapi kalau andai kata wong wedok sing njaluk wong lanang, ya ora ono masalah. Orang kok melanggar keharaman enggak. Karena apa? Saiki wong wedok iku luwih akeh karo wong lanang. Makane wong wedok harus cari wong lanang saiki. Biyen lanang cari wong wedok. Saiki wong lanang tuh larang saiki. Dideleki wong wedok. Nah, kalau orang tua enggak nyari. Oh, kentekan lanang mumet nanti dia. Ya, mumet nanti, makanya dia nyari. Nggak apa-apa Pak, ini tradisi, tidak ada pelanggaran syariat, nggak ada. Walaupun ya kalau kita lihat di kitab-kitab fikih ya semua itu wong lanang. Wong wedok karek selalu santai ngono. Kabeh ku wong lanang. Saiki gak tradisi Pak. Sing lanang sing dibiayai wong wedok. Kayak aku ini dibiayai wong wedok Pak, enak pol. Gak apa-apa. Nah piye? Mereka rela kan gitu toh. Nah kalau gak rela, ya wong lanang sing biaya itu selayaknya. Nah wong tradisi ngono ya tambah enak no. Tinggal dikompromikan, gitu aja gampang. Ya wis separuh-separuh. Andai kata pihak wanitanya gak gelem, ya wong lanang mau lanang. Kata sampean gelem ya nikah sama dia. Gak gelem ya wis. Ndelek maneh.
Kan gampang ngono iku. Dah, dengar ora? Apa Nir? Boleh. Apa lagi hukumnya puasa Rajab? Apa? Puasa Rajab. Puasa Rajab. Kok menyimpang banget dari pembahasan. Dalil-dalil yang mengafdoliakan, mengkhususkan adanya puasa Rajab semuanya lemah. Ibnu Rajab menerangkan dalil-dalil tentang puasa di bulan Rajab dan keutamaannya semuanya lemah. Ibnu Qudamah, Ibnu Rajab, Ahmad bin Hanbal, para a'immah mendhaifkan semua hadis-hadis terkait dengan puasa secara khusus di bulan Rajab. Tapi kalau Anda bulan Rajab kita nggak ada iskal, kita nggak berselisih. Bulan Rajab bagian daripada bulan yang mulia. Tapi kalau Anda khususkan dengan puasa dan beribadah kepada Allah dengan puasa karena bulan Rajabnya, zat bulan Rajabnya nggak bisa. Tapi kalau Anda memperbanyak ibadah kepada Allah dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan mencari keberkahan di bulan Rajabnya, maka itu boleh bagi Anda lakukan. Perbanyak sholat, tapi sholatnya disyariatkan tadi, ya kan? Banyak puasa, tapi puasa disyariatkan Senin Kemis atau Daud. Puasa khusus saulan full bulan Rajab tidak ada dalil yang sahih. Saya tahu di sana ada orang-orang sebagian ulama yang mengsohihannya kayak Imam Suyuti dan orang-orang semisalnya. Imam Suyuti dan orang-orang semisalnya dikenal oleh para ulama-ulama itu adalah orang yang menggampangkan di dalam pentasihan hadis. Itu yang bilang para ulama, bukan kita. Jadi orang yang ngerti, yang belajar ilmu hadis akan ngerti bagaimana posisi Imam Suyuti di dalam mentasi hadis dan orang-orang yang semisalnya, yang itu dipakai landasan orang-orang tadi terkait dengan amalia-amalia yang hampir rata-rata nggak disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beralasan yang mentasi hadis adalah Suyuti dan orang yang semisalnya. MLM ya. Itu masalahnya itu. Itu masalah itu. Iya, produk MLM memang banyak macam Pak. Pertama, MLM tidak hanya dihukumi karena horornya saja. Hatta Mufti Indonesia, MUI Indonesia mengharamkan MLM itu. Karena ini nggak mungkin Pak. Step 1. Kedua, Anda hanya ingin beli produknya. Pertanyaan saya, produknya dia lebih mahal daripada yang lain. Pertanyaan yang kedua, ketika Anda beli produknya, apa yang Anda dapatkan dari dia? Anda gak mengharapkan apa-apa. Tadi Anda bilang dengan kita semakin banyak beli di situ, banyak apa? Bonus. Pertanyaannya, Anda semakin banyak beli produknya, ada bonus kan Pak? Ya, ada bonusnya kan Pak? Baik. Wajar-wajar saja, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kalau Anda beli produknya siapa aja, mau produknya MLM atau apa, yang mana Anda sekedar hanya beli produknya, nggak ada masalah. Sah-sah saja Pak, sah-sah saja.
Tapi yang butuh digarisbawahi, ketika Anda beli produknya, apakah Anda akan jadi anggotanya? Satu, ketika Anda menjadi anggotanya, apa yang Anda harapkan ketika menjadi anggota? Bonus kan? Hah? Apa? Baik. Pertanyaan kedua, Anda akan dapat harga murah, bonus dan semisalnya. Sehingga Anda harus beli. Pertanyaan saya, Anda ketika masuk di situ, Pak, tidak ada lain ketika mau beli atau beli, itu berarti Anda ingin jadi anggota, gitu kan, Pak? Baik. Yang kedua, ketika saya menjadi anggota akan dapat bonus, ya kan? Pertanyaannya, itu kontinu enggak itu? Enggak kontinu, Pak. Mek gaya awal wae. Ono bonus wae. Dia semakin banyak menjanjikan janji yang bohong. Wah, yuk akhirnya ini bohong. Itu paling sampean kuat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Mari ngono lingker, Pak. Banyak orang-orang yang masuk di dalamnya dan membuktikan itu hanya janji belaka. Bahkan mereka akan kasih lebih banyak. Ayo nanti ada mobil gratis. Walah, itu semuanya adalah gaya bohongan aja itu. Jadi gini, kalau Anda sekedar beli produknya tok, aku nggak pengen jadi anggota, aku pengen beli gitu aja tok, nggak ada masalah. Wong sah aja, wong Anda beli dengan uang Anda. Anda nggak pengen jadi apa? Jadi itu ala enggak? Pokoknya aku beli. Ketika Anda, aku kalau semakin beli tambah oleh, hati-hati kalau sudah ada ini, Pak. Benar nggak itu? Karena Anda semakin membeli bukan karena barang yang Anda cari, tapi apa? Bonusnya. Ini loh yang repot. Paham, Pak? Ya wis. Sama kaitannya dengan jenengan. Enggak pribadi jelas. Saya tanya gini, gampangan gini, Pak. Anda datang ke Indomaret, beli barang. Kalau Anda datang ke Indomaret, tujuan Anda adalah beli barangnya, sah-sah saja, Pak. Paham, Pak? Tapi dan Anda yang butuh barangnya. Tapi ketika terpampang bonus, Pak ya, hati Anda sudah berubah. Ono bonus sih. Jadi Anda akan mencari bonus. Pertanyaannya, bonus ini mesti ada nggak? Kupon atau yang waduh ono kupon nih, jangan-jangan nanti ada mobil atau apa. Pertanyaannya, apakah ketika Anda semakin beli banyak sekian-sekian, apakah mesti ada apa? Dapat kupon? Kan belum mesti. Pertanyaan kedua, ketika Anda beli 300.000 akan ada bonus, dan itu pasti, nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Kalau itu pasti loh ya. Dan itu untuk pribadi Anda. Sama aja di MLM. Kalau saya beli di MLM untuk pribadi saya, dengan saya membeli 1 juta akan ada bonus, hak Anda terserah, Pak. Boleh-boleh aja. Kalau itu untuk pribadi Anda. Tapi kalau Anda belinya semakin banyak, ada janji di belakang itu, Pak. Ima dengan kupon atau yang lain, itu terkait berjangan loh ya. Ada, jangan Anda tergoda dengan kupon dan semisalnya, sehingga Anda membeli karena itu. Kalau membeli karena itu, maka itu bisa menjadi gharar, karena itu nggak jelas. Bisa dipahami? Ayo, Pak. Ya, Pak. Syarat tidak mau dimadu, jangan pengen madu tau, Pak. Enggak, Pak. Meramaikan, Pak. Meramaikan gak oleh, Pak. Lah iya jelas sampean gak niat, Pak. Lah iya sampean gak niat, tapi apa? Orang memandang Anda merayakan, Pak. Kalau iso gak usah ngono, Pak. Ngewe sak gurunge, Pak.
Iya, mereka bikin apa? Tanggal 7-nya, jenengan bikin tanggal piro? Tanggal 5 6 wis, duluan wis. Lha kok kudu iya disi anakku. Mereka bilang, "Wow, gurung koyo kupatong kok kupatong." Ngono mereka bilangnya, Pak. Ora ada masalah. Kedua, wanita yang tidak mau dimadu itu ora ada masalah, Pak. Berarti kan firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang. Dan perang itu sesuatu yang Anda tidak sukai. Perang itu, Pak, sapa sing seneng perang? Paham? Itu nggak disukai. Apa kalau kafirkan mereka? Enggak. Sama aja wanita yang dipoligami, Kak. Dipoligami, dat wanita, fitrah wanita nggak seneng, Pak. Nah, nggak seneng itu bukan karena syariatnya, tapi karena apa? Belum kuat. Wis tahu belum kuat. Makanya apa kita paksa dia nggak bisa. Maka ojo kok gaya ngaji suwe gak gelem dipoligami. Iku dalile wong lanang, Pak, gak bener iku wong lanang ngono iku. Ora bener wong lanang ngono iku. Kaya Gusti Imam niku ngaji suwe kok. Nah, enggak bener itu. Jadi itu memang fitrahnya. Kalau sudah fitrahnya dia mau diapain? Sepenting ojo sampai karena nggak senang syariate. Wong lanang ya ngono. Kalau memang Anda nggak senang anakmu itu dipoligami, nggak senang karena Anda nggak mau berbagi, itu aja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai nggak senang syariatnya, maka itu bisa kufur. Fakarihu ma'angsalallahu fa'ahbatu a'malahum. Ketika mereka membenci kepada apa yang Allah turunkan, maka Allah hanguskan semua amalannya. Ismana kafir. Kalau kita membenci syariatnya Allah, membenci syariat jenggot, kafir, Pak. Kafir. Kalau Anda membenci kepada apa yang Allah turunkan, Anda membenci syariatnya Allah, kafir, Pak. Kafir. Hati-hati. Mudah nggak? Hati-hati loh ya. Walaupun sholat, Pak, padha karo wong nang dukun, wong nang kuburan, wong apa, walaupun mereka sholat. Untuk apa sholat mereka? Nggak ada fungsinya. Lain asyraku la yahbatan amaluk. Kalau mereka itu syirik kepada Allah, batal semua amalan kamu. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu al-jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, surga haram bagi dia. Walaupun dia sedekah banyak, walaupun dia haji banyak, umroh banyak, jungkir balik, sampai nangis gak fungsi. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan dia itu surga. Jelas? Hati-hati. Kita sampai di sini insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.